Di belakang kemana? Oke. Healing, oke. So, siapa lagi? Kemana? Kemana? Oh iya, oke lah ya. Ya kita doakan mudah-mudahan yang sedang ada keperluan semoga lancar urusannya, dan yang lagi sakit, yang lagi kontrol, yang lagi berusaha untuk senantiasa menjaga kesehatannya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah jadikan sakitnya penggugur dosa insya Allah ya, amin ya. Dan ibu yang sehat semoga Allah jaga selalu kesehatannya dan senantiasa berkah semua urusannya insya Allah ya, amin. Baik, kita mulai dulu Bu dengan baca Al-Fatihah sama-sama. Maka 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ada di tanggal berapa Bu? 12 kan kemarin liburnya. Gitu ya. Berarti kalau hitungan kalender yang kemarin merah, berarti 12-nya kemarin. Sekarang 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah ya. Saya sudah sampaikan ya tentang Maulid ya. Bahwa salah satu hikmah utama dari peringatan Maulid Nabi, terlepas dari segala perbedaan pendapatnya, yang paling utama buat kita karena kita temukan ya setiap tahun di kalender tanggal merah Maulid Nabi SAW, maka poin utamanya adalah bahwa peringatan Maulid harus menjadi sarana, momentum untuk kita memperbaiki diri, momentum untuk kita mengevaluasi diri, apakah kita sudah semakin dekat, sudah semakin serius untuk meneladani baginda Nabi SAW, gitu ya. Sudahkah kita berusaha dengan sungguh-sungguh mengerjakan apa-apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, gitu ya. Mulai dari amalan-amalannya, mulai dari ibadah-ibadah yang dilakukan sampai kepada akhlaknya harus sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai, kemarin saya sampaikan, jangan sampai Maulid Nabi itu hanya menjadi seremonial, hanya menjadi rutinitas, hanya menjadi peringatan tiap tahun, tapi umat Islam tidak berubah secara karakternya. Ya, bahasanya mah muludan gitu, tapi buang sampah tetap sembarangan. Itu kan simple, gitu ya. Nah, maka dari sini juga kita belajar, khususnya ya buat kita yang ada di kajian ini, maka poin utamanya adalah serius dan juga selalu berusaha menambah ya apa-apa yang bisa kita kerjakan dari sunnah Nabi SAW. Ya, misalnya apa? Ibu duha berapa biasanya sehari? 4 tambahan atuh, gitu ya, nambah 6 atuh, gitu ya, gitu. Genep mah kagok Ustaz, ya udah ada 8 gitu ya.
tahajud berapa? 11. Tabu sabaraha gugahna. Nah, gitu ya. Apalagi sekarang kan subuhnya lebih cepat ya, gitu kan? Jam 4.19, 4.20 sudah ada. Ya kan? Mungkin kalau kemarin-kemarin begitu subuhnya 4:30 lebih tuh masih rada lowong ya Bu, maksudnya teh sholatnya masih rada anteng betul gitu. Begitu sekarang mah ya gitu. Nah gitu si bapak eta kalau ada yang suka ada ngaji dulu kan, nah geus ngaji deui gitu ya. Kenapa asa udah adzan lagi perasaan? Nah gitu, berarti apa, jadwal kita bangun tahajudnya juga harus lebih awal. Betul ya. Subuh 4:30 lebih, hampir jam 5 gitu ya, bangun 3:30 masih enakan tuh. Sekarang begitu jam 4 lebih 1/4 lah gitu udah ada, wah kita bangun 3:30 asa apa ya Bu, ada apa ya, rusuh gitu, berasa rusuh gitu ya, asa buru-buru ketika kita ibadahnya bangunnya terlalu akhir ya. Berarti gimana kalau sekarang otomatis kayaknya jam 3 lah ya, jam 3 ibu bangun masih rada enakan insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita semua istiqomah untuk memperbaiki dan juga mencontoh apa yang menjadi teladan dari baginda Nabi SAW. Ya, amin. Nah, salah satunya yang selalu kita juga sedang pelajari saat ini adalah dalam kitab Adabul Mufradnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita sedang belajar adab tentang silaturahim. Sampai berapa Bu kemarin? Kemarin terakhir berapa? 69. Sekarang 70 gitu ya. Baik, kemarin kita belajar apa Bu? Apa? Atkin nasamah ya, atau atikin nasamah dan fakkur raqabah. Betul. Ya, bahwa kemarin kita belajar beramal soleh itu ada 3 tahap. Bukan 3 tahap, ada 3 sarana lah. 1, menjadi pelaku utama gitu ya, atau di hadisnya disebut atkin nasama ya, menjadi pelaku utama dari sebuah amal soleh. Kalau nggak bisa, fakkur raqabah, membantu orang lain gitu ya untuk mengerjakan sebuah amal soleh. Kalau nggak bisa dikerjakan sama sendiri, bareng-bareng gitu ya. Tergantung dan terserah apa bisanya. Kemarin kita bahas, misalnya mau renovasi masjid, ada yang bantu uangnya, ada yang bantu tenaganya, gitu ya, ada yang bantu konsumsinya, macam-macam. Ada yang membantu misalnya bahan materialnya, ya kan, bahan bangunannya tuh. Bisa semen, bisa apa macam-macam. Itu adalah fakkur raqabah. Meskipun kalau dicontoh Nabi ya adalah dengan memerdekakan budak. Jadi kalau nggak bisa sendiri memerdekakan budak, maka patungan untuk memerdekakan budak, gitu ya. Terus yang ketiga, kalau misalnya tidak mampu, maka apa Bu? Nah, jadi orang yang ngajak, ya, ngasih tahu. Zaman sekarang zaman media sosial. Maka misalnya apa? Diposting, diupdate di statusnya, atau ibu kirim WA ke teman-teman ibu, kenalan-kenalan saudara-saudara ibu. Gitu ya. Untuk apa nih? Masjid As-Salam misalnya mau renov nih, siapa yang mau ikutan gitu ya? Siapa yang mau ikut nyumbang? Itu juga bisa. Yang keempat, kalau tidak bisa mengerjakan di antara yang 3 itu, maka gimana Bu? Nah, minimal jangan jadi orang yang mengejek. Jangan jadi orang yang berkomentar. Ya, makanya hadis Nabi menyampaikan apa? Tahanlah lisanmu kecuali dari kebaikan. Ya, ngerjain sendiri nggak bisa, gotong royong bantuin orang nggak bisa, ngajak aja nggak bisa juga. Maka minimal apa? Jangan mengucapkan hal-hal yang jelek.
gitu ya. Itu pun adalah bagian dari amal soleh yang bisa kita kerjakan. Apa kaitannya dengan silaturahim? Sama, gitu ya. Kalau kita ambil pada urusan silaturahim, maka jadilah orang yang menyambung silaturahim. Nggak bisa, maka dorong orang lain untuk menyambung silaturahim. Ya, misalnya ada teman kita nih yang lagi nggak akur nih sama kita, didamaikan, gitu kan? Yang ketiga, kalaupun kita tidak bisa mendamaikan, gitu ya, maka tugasnya adalah mengingatkan semua orang untuk punya hubungan silaturahim yang baik. Ya, ikutin pulang ngaji dari sini, update status, gitu ya. Pentingnya menyambung silaturahim, misalnya begitu. Itu juga boleh. Ya, nggak bisa, maka minimal apa? Nggak usah banyak komentar terhadap hubungan silaturahim orang lain. Ya, karena apa? Kadang komentator itu lebih gampang ngomong daripada pemainnya, daripada yang pelakunya. Sok suami ibu menonton bola, kumaha? Riweuh kan? Saya tahu mah bener pisan. Tak tuh maju gitu kan? Padahal kalau suami ibu disuruh main bola, riweuh, oke, kan gitu ya. Sama lah gitu. Ya, kadang komentar itu lebih gampang. Baik, kita masuk ke hadis 70, Bu, judul ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga apa yang kita pelajari tentunya menjadi amal soleh yang mengalir juga pahalanya kepada Imam Bukhari dan keluarganya. Begitu juga buat kita, semoga menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam keseharian kita, sehingga jadi jalan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya, amin. Baik, hadis nomor 70, judul ke-36, orang yang menyambung hubungan kekeluargaan pada zaman jahiliyah lalu kemudian masuk Islam. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Dari Az-Zuhri ia berkata, qala akhbarani Urwah ibn Zubair. Urwah bin Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Hakim bin Hizam mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita umuran kuntu atakhannath biha fil jahiliyah min silah wa itaqah wa sadaqah fahalli fiha ajrun. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai perbuatan baik yang aku lakukan pada zaman jahiliyah, seperti hubungan kekeluargaan, silaturahim, memerdekakan budak, dan bersedekah? Apakah aku juga mendapat pahala dari perbuatan itu? Maka Hakim mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau menjawab, aslamta ala ma salafa min khairin. Jawab Nabi, engkau masuk Islam dengan mendapatkan segala kebaikan yang telah engkau lakukan pada masa lalu. Ya, baik, ibu paham gak hadisnya? Jadi suatu ketika ada orang yang mu'alaf, gitu ya, baru masuk Islam, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya dulu waktu jahiliyah sebelum masuk Islam, saya kan menyambung kekeluargaan, berbuat baik, bersedekah gitu. Itu teh gimana? Dihitung gak pahalanya? Sedangkan saya baru masuk Islamnya sekarang. Maka Nabi sampaikan, ya, bahwa ketika engkau masuk Islam, maka segala kebaikan yang telah engkau lakukan dulu waktu sebelum masuk Islam itu dihitung. Ya. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, di sini kita belajar bahwa kita kan tahu ya, orang yang mu'alaf itu, ya, orang yang dulunya kafir terus kemudian masuk ke dalam Islam, maka gimana Bu hitungan pahala dan dosanya? Dosanya dulu terutama. Dosanya gimana? Hapus, betul. Orang yang baru masuk Islam, sebanyak apapun dosanya, maka itu hilang, hapus. Mulai dari nol. Nah, tapi kalau di hadis ini, jadi kalau dosanya hilang, dimulai dari nol. Sejak dia masuk Islam, maka hitungan dosanya dimulai dari
nol. Tetapi kalau di hadis ini ketika ditanyakan bagaimana dengan kebaikan yang dulu pernah dilakukan, maka ketika seseorang masuk Islam, kalau dulu ada kebaikan yang dilakukan selama dalam kondisi kafir, maka kebaikan itu juga mulai dihitung jadi pahala. Jadi kalau dosa mah mulai dari nol, tapi kalau pahala mah sudah langsung dihitung yang dulu gitu. Baik nggak Allah tuh? Baik. Ya. Jadi orang-orang yang mu'alaf itu kalau dulu punya dosa maka dianggap hilang, gitu ya, maka dinolkan hitungannya. Tapi kalau orang yang mu'alaf dulu punya kebaikan, maka kebaikan itu langsung dihitung sebagai pahala, gitu. Kebaikan yang dulu dilakukan langsung dihitung pahalanya, gitu. Tapi kalau kayak begini, ibu tong kabita, nyoba ada lah ya tuh gitu mah, gitu ya, gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu umur kita seperti apa, betul? Ustaz nyobian mah tuh ayeuna mah keluar heula, gitu ya, amit-amit. Terus masuk lagi, ternyata pas keluar pas maut atau jadi murtad nantinya, ya mati dalam keadaan kafir, kan gitu ya, rugi. Gitu. Maka gimana, ini berlaku untuk siapapun yang baru masuk ke dalam Islam. Lihat bagaimana besarnya karunia Allah kepada hamba-hambanya. Ya, bahwa ketika ada orang masuk Islam, pahalanya tetap dihitung. Maksudnya kebaikannya tetap dihitung. Jadi udah langsung ada antah saldo nate gitu ibaratnya. Ya, tapi begitu dulu sebelum masuk Islam punya keburukan, maka saldo dosanya tetap nol gitu. Bagir ya Bu? Bagir. Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Makanya kita lihat kandungan hadisnya. Jika orang kafir melakukan perbuatan baik, kemudian ia masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam, maka kebaikan-kebaikannya ketika masih kafir akan diberikan kepadanya sebagai karunia dari Allah Ta'ala. Ya. Tapi syaratnya apa ya? Jelas bahwa dia ketika dia masuk Islam, dia menjadi seorang mu'alaf, maka dia bertahan dalam keislamannya dan wafat sebagai seorang muslim. Baru semua kebaikan yang dilakukan sebelum masuk Islam pun masuk hitungan. Tapi kalau cuman nyoba-nyoba aja, itu mah nggak boleh. Ya, gitu. Kenapa? Di An-Nisa kan disampaikan bahwa apa? Orang yang dia masuk Islam, terus kemudian kafir, terus kemudian Islam lagi, terus kemudian kafir lagi, maka akan bertambah kekafirannya. Ayat berapa ya itu? Siapa yang hafal? Hilang deh sih ya. Ya, bentar. Nah, surat An-Nisa ayat 137 Bu, halaman 100. Ada ketemu? Surat An-Nisa ayat 137 halaman 100. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufra
lam yakunillah liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ada? Gimana katanya? Sesungguhnya orang yang beriman lalu kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, maka apa? Lalu bertambah kekafirannya. Ya. Terus apa? Maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Kenapa Bu? Karena kalau yang kayak begini mah berarti masuknya kategori mempermainkan agama. Gitu. Ya. Kok masuk Islam tapi terus keluar deui. Misalnya apa Bu? Misalnya ada orang yang masuk Islamnya hanya gara-gara mau nikah. Ya, nikah jodohnya teh muslim, pindah. Wah, ternyata pernikahannya teh tidak sesuai. Maka gimana? Keluar deui. Begitu cerai, keluar lagi. Nanti ternyata deket lagi, mau nikah lagi, masuk lagi. Nah, itu teh enggak boleh. Gitu. Ya, makanya di Al-Baqarah juga kita sudah pernah bahas bahwa salah satunya kesimpulannya adalah nikah itu mending sama orang yang memang benar Islamnya. Meskipun mungkin secara anggap misalnya wajahnya biasa-biasa saja. Gitu, dibandingkan dengan tapi kasep Ustadz ini artis Korea menaya nama misalnya teh, gitu. Sok dia mau dah masuk Islam pas mau nikah, jangan deh. Kecuali dia masuk Islamnya memang benar-benar tertarik dengan Islamnya, gitu. Ya, gitu. Jadi gimana Bu? Nah, hadis yang tadi kita belajar, hadis 70, bahwa orang yang masuk Islam kebaikannya dihitung, sedangkan orang yang mualaf ini kebaikannya langsung dihitung, kebaikan dia sebelum masuk Islam langsung dihitung, tetapi dosa-dosanya baru dihitung ketika sejak masuk Islam atau dimulai dari nol lagi, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami Bu? Ada yang mau tanya barangkali? Enggak? Cukup? Mangga, boleh. Salam. Belakang ini saya punya teman yang hendak berniat menikah, tapi yang laki-lakinya non-muslim, yang muslim. Apa yang saya harus lakukan dari situasi ini? Teman Ibu yang mana? Dua-duanya. Dua-duanya teman Ibu. Yang harus Ibu sampaikan adalah ingatkan mereka bahwa tidak pernah sah yang namanya nikah beda agama. Itu satu. Kalau misalnya ada ketertarikan misalnya, tapi yang ini yang non muslim mau kok untuk masuk Islam biar bisa nikah gitu ya. Maka kalau memang mau seperti itu, salah satu yang harus pertama diniatkan, diluruskan adalah niatnya jangan masuk Islam karena mau nikah. Gitu. Untuk yang laki-laki ya, karena yang non muslimnya laki-laki. Jadi jangan masuk Islam karena mau nikah, nggak boleh. Yang selanjutnya, yang perempuannya juga jangan menerima dia hanya karena dia sudah masuk Islam terus ya udah yuk nikah, enggak. Karena ini lebih nantinya harus jadi catatan Bu. Apa catatannya? Ingat, yang namanya suami itu dalam pernikahan posisinya sebagai apa? Imam, pemimpin. Kira-kira bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang baik kalau begitu berumah tangga dia baru belajar Islam gitu. Kira-kira bagaimana mungkin dia bisa betul-betul membawa istrinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dianya juga baru belajar. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Sebetulnya yang pertama dari pihak yang perempuan yang harus dilakukan adalah suruh yang laki-laki untuk belajar dulu. Ya, untuk belajar dulu. Ini mah kan enggak, bukan suka ada yang begini. Besok akan, hari ini syahadat, itu kurang tepat.
Atau bekalnya mana? Gitu. Nanti dia dari mana tahu kewajiban, hak dan kewajiban dia sebagai seorang suami dalam mendidik istrinya? Apa yang harus dia lakukan untuk mendidik istrinya, untuk kemudian membawa keluarganya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nggak bisa instan begitu. Jangankan yang baru masuk Islam ti kecil wae kadang suka nggak ngerti gitu kan. Makanya standarnya adalah sebetulnya ya Bu, kalau mau ideal ya paling minimal 3 bulan dulu dia suruh belajar. Ya, mau lebih bagus lagi 6 bulan bahkan setahun dulu. Sok belajar dulu setahun. Gitu, tentang Islam secara umum, terus apa? Buktikan sholatnya, kan gitu Bu. Jadi gini, terutama ya, karena pegangannya ada yang di istrinya nih, di calon istri nih, di yang wanitanya nih. Dia bukan cuman cari jodoh, tapi cari imam. Gitu. Ya, ibaratnya mah mau pesan ojek online gitu ya. Tapi terus si tukang ojeknya teh baru hari itu pegang motor, kumaha coba? Ibu pernah nggak naik ojek, terus kemudian si emang nate teu apaleun jalan? Ya, mang apal tuh? Nggak tahu Bu, saya juga baru pertama kali. Bisa tuh maca map di handphone? Nggak tahu Bu, saya juga baru bisa baca ini. Kira-kira kumaha? Ibu hariwang tuh? Hariwang. Itu teh urusan ojek. Ini apalagi urusan rumah tangga. Gitu. Akhirnya apa Bu? Kalau tidak disiapkan dengan benar, kadang yang masuk Islamnya itu kadang cuma formalitas aja. Akhirnya apa? Begitu sudah nikah, nggak ada sholat berjamaah. Ya nggak? Ya so, emang latihan jadi imam instan? Enggak. Ya. Belajar baca. So, sekarang gini, hari ini syahadat, besok nikah. Emang bisa langsung baca Quran? Emang langsung bagus baca Qurannya? Ibu wae. Iya kan? Udah segitu lama gitu teh ibu teh belajar teh. Iya kan? Segitu ibu teh belajar dari lama. Betul nggak? Itu aja lah contoh kecil. Jadi jangan masuk Islamnya hanya sekedar formalitas. Makanya tadi saya bilang minimal 3 bulan itu tuh udah paling cepet. Suruh belajar dulu, pahami nih kewajibannya sholat 5 waktu, siap nggak? Siap, ya saya siap. Sholat 3 bulan Bu, 3 bulan konsisten sholat 5 waktu teh gak gampang dah. Ya, sok belajar Quran, cik 3 bulan sampai Iqra berapa, bisa nggak baca Quran? Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia memang serius belajar. Gitu. Saya pribadi beberapa kali lah menemukan kasus begini gitu ya. Saya dekat sama seseorang tapi non muslim, terus dia ngajak nikah dan dia siap untuk masuk Islam. Saya bilang masuk Islamnya karena apa? Karena kamu, gitu. Atau karena senang sama Islamnya? Kalau karena kamu mah nggak boleh. Saya pribadi ya, mending nggak usah. Karena kenapa Bu? Ya bukan apa-apa. Banyak kasus kejadiannya adalah apa Bu? Karena masuk hanya untuk sebagai formalitas. Dan yang calon yang perempuan terutama ya, gitu, yang perempuan yang muslimnya juga tidak mementingkan itu, hanya cuma statusnya saja. Banyak kasus kejadian apa Bu? Nikah secara hukum sah, tapi peran laki-lakinya sebagai imam gak ada. Gak apa-apa lah, gak sholat dulu juga, nanti juga sama saya diajarin. Itu kan niatnya teh. Apa efeknya? Sudah nikah setahun, punya anak, begitu anaknya lahir, si laki-lakinya pindah lagi. Terus apa? Terus nanti dia kasih pilihan ke istrinya. Kamu mau ikut saya dan anakmu, syaratnya kamu pindah ikut saya juga. Gitu. Atau kamu tetap dengan agamamu, tapi anak saya bawa. So, kumaha. Tuh main-main dalam urusan agama tuh begitu.
udahlah mending yang pasti-pasti aja lah. Ya, gitu. Maka kalau kembali lagi ke pertanyaannya, apa dong yang harus ibu sampaikan? Satu, ibu lihat dulu teman ibu yang perempuan terutama secara perhatiannya terhadap agama seperti apa. Kalau dia yang hanya sekedar formalitas, ya tugas ibu menyampaikan. Tapi kalau iya sih sebenarnya mah kumahanya gitu, saya juga ingin mendapatkan imam yang baik dan seterusnya. Maka apa? Saran utamanya sebetulnya mending cari yang memang muslim beneran saja. Resikonya besar soalnya. Oh, satu lagi tambahan ya. Kalaupun ternyata si suaminya ini benar, anggap ya nikah nih mu'alaf, emang keluarganya dukung, kan otomatis keluarganya juga non muslim. Banyak kasus bu yang akhirnya apa, begitu berkunjung ke keluarga suaminya dikucilkan, diteror, di apa nggak nyaman. Nanti terus apa, suaminya nanti dikomporin lagi, dihasut lagi, pindah lagi. Banyak kasus begitu. Bukan berarti kita nggak percaya sama mu'alaf ya, tapi kalau yang mu'alafnya cuma karena mau nikah, itu tuh yang suka jadi jelek tuh yang begitu. Beda dengan yang mu'alafnya memang serius belajar. Gitu, kadang banyak mu'alaf yang karena serius belajar justru lebih pintar daripada kita yang Islam dari kecil. Betul, itu banyak juga begitu. Ya, kalau saya pribadi sih terlalu besar ya resikonya kalau nikah dengan yang masuk Islam pas baru mau nikah, gitu. Ya, tapi apa dong yang ibu lakukan? Sampaikan saja pertimbangan-pertimbangannya, gitu ya bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah, jadi serius kieu, hukumnya benar gitu. Ya. Banyak bu, soalnya kasusnya begitu banyak. Ya, lebarlah sayang. Oke, sudah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan judul ke-37, silaturahim dengan orang musyrik dan pemberian hadiah kepadanya. Hadis 71, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kain yang bercampur sutra. Ia berkata, "Ya Rasulullah, belilah kain ini dan pakailah pada hari Jumat dan ketika datang para utusan." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya yang memakai ini adalah orang yang tidak mendapat bagian dari surga di akhirat nanti." Ya, gitu. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendapat hadiah beberapa lembar kain, satu di antaranya dikirim kepada Umar. Maka Umar berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku memakainya, sedangkan aku telah mendengar bahwa engkau mengatakan apa yang telah engkau katakan tentang haramnya kain sutra ini." Maka Nabi bersabda, "Aku tidak memberikannya kepadamu agar engkau pakai, melainkan aku memberikannya kepadamu untuk engkau jual atau memakaikannya kepada orang lain." Maka Umar pun lalu mengirimkannya kepada saudara dari ibunya yang masih musyrik. Ya, ini sudah pernah dibahas di hadis nomor 26, ya, tentang bakti kepada orang tua yang musyrik. Ini kita bahas lagi. Ya, jadi dalam hadis ini disampaikan suatu ketika Umar bin Khattab punya kain sutra bu, gitu ya. Maka ditawarkan ke Rasul, "Ya Rasulullah, ini ada kain sutra bagus, sok dibeli, sok dipakai," gitu. Ya, kalau kita mah wah kayaknya Nabi kalau pakai ini keren deh, gitu ya, untuk menyambut utusan, untuk kalau ada tamu dari luar, gitu, biar engkau pakai. Maka Nabi sampaikan apa bu? Bahwa apa? Justru apa, wahai Umar, sesungguhnya yang memakai kain sutra laki-laki ya. Sesungguhnya laki-laki yang memakai kain sutra adalah orang yang tidak mendapatkan bagian dari surga. Gitu. Jadi kalau ada laki-laki pakai kain sutra bu, maka nanti nggak bisa masuk
surga kalau berdasarkan hadis ini. Ada yang mengatakan nanti dia nggak dapat pakaian nanti di surga. Intinya mah nggak bisa masuk surga aja. Gitu. Nah maka ini kalimat ini adalah kalimat yang menjadi dalil bahwa laki-laki itu Bu nggak boleh pakai kain sutra. Gitu ya. Kalau ibu gimana? Ibu mah boleh. Licik ibu mah. Ya gitu. Jadi ibu mah boleh. Gitu. Yang nggak boleh adalah laki-laki. Kecuali laki-laki pun dibolehkan kalau memang ada satu hal yang sifatnya darurat. Misalnya apa? Misalnya dulu pernah ada seorang sahabat yang kulitnya itu sensitif Bu. Sehingga apa? Pernah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, engkau bilang kain sutra itu nggak boleh buat laki-laki, tapi saya ini orangnya sensitif kulitnya, sehingga saya cuma bisa pakai kain yang bahannya dari sutra. Maka kata Nabi apa? Nggak apa-apa itu. Gitu. Nah, termasuk berarti ini juga harus jadi perhatian buat ibu, terutama kalau beliin kain buat bapak, sarung misalnya, ya, karena kadang ada kain sarung yang, nah bahannya sutra tapi mahal sih biasanya, gitu. Sutranya sutra ulat sutra, gitu. Para ulama menyampaikannya ulat sutra, sutranya sutra yang ulat ya, kan mahal tuh. Mahal gitu. Meskipun nanti ada dua pendapat soal bagaimana dengan sutra yang artifisial. Artifisial tuh sutra yang buatan, gitu ya. Maka ada yang bilang tetap nggak boleh, ada yang berpendapat itu mah nggak apa-apa gitu. Tapi sebaiknya yang paling aman dihindari, gitu. Ya, yang paling aman sebaiknya dihindari. Gitu. Jadi poinnya gimana? Itu khusus untuk ibu-ibu, untuk kaum wanita, gitu ya. Kadang suka ada, ya adalah pernah ada kasus soalnya ini saya dapat sarung bagus nih, mahal banget, tapi ternyata bahannya bahan sutra, nggak boleh dipakai, nggak boleh, atau lebar atau gitu ya, dipasihkan ke ibu, makanya ibu-ibu di sarung, ya kan, gitu, oke. Tapi itu yang pertama ya. Jadi nggak boleh dipakai. Nah, udah tuh, ya sudah. Oh, berarti sutra itu nggak boleh dipakai. Tapi di lain waktu, suatu ketika Rasulullah SAW juga sama Bu, punya kain sutra, punya beberapa. Maka salah satunya dikirim ke Umar. Umar begitu dapat, ini kain sutra. Kumaha Nabi teh, bahasa kita mah gitu lah ya. Engkau nggak boleh, tapi ini saya dikirim. Maka Umar datang ke Rasul, ya Rasulullah, ini kain, kan katanya nggak boleh dipakai. Nabi bilang apa Bu? Saya nggak nyuruh make. Gitu. Nabi sampaikan, aku tidak memberikannya kepadamu untuk engkau pakai. Tapi apa? Tapi engkau boleh jual atau memakaikannya atau dihadiahkan kepada orang lain. Iya mamasihan we. Dianggo mangga tapi ditekenging, maka gimana? Bade diical mangga terus bade dipasihkeun oge mangga gitu. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Umar? Karena di rumahnya anaknya laki-laki, ya kan? Hafsah sudah jadi istrinya Nabi gitu. Terus juga udah we sama Umar teh dikirim ke saudara ibunya yang masih musyrik. Boleh. Nah, poin utama dari hadis ini sebetulnya lihat bagaimana Umar kemudian mengirimkan kain ini kepada saudara dari ibunya yang masih musyrik. Berarti gimana Bu? Boleh untuk ngasih hadiah kepada non muslim gitu. Ya. Karena itu adalah bagian dari silaturahim. Kan di hadis lain juga kita sudah bahas kalau nggak salah, belum ya. Nanti ada di hadis tentang tetangga bahwa Nabi SAW itu suka kirim-kirim makanan ke tetangganya yang non muslim. Boleh nggak berarti? Boleh.
Ya, ibu punya makanan, ibu punya apa kayak hadiah gitu ya, kirim, mau ngasih bagi ke tetangga. Misalnya ada tetangga yang non muslim, kasih, boleh kok. Ya, gitu. Nah, termasuk catatan tambahannya adalah lihat Bu, bahwa Nabi ketika ngasih nggak selalu nyuruh untuk pakai. Ya, ketika Nabi memberikan hadiah itu tidak selalu hadiah tersebut untuk harus kita pakai. Nah, ini jadi catatan buat kita bahwa apa Bu? Kalau ibu ngasih hadiah terus ternyata sama orangnya nggak dipakai, tong ambek, tong pundung, gitu. Kenapa? Karena kalau di sini pun Nabi bilang apa? Mau dipakai boleh, ya. Mau dikasihin boleh, mau dijual pun boleh. Ini makan kadang kita sok gitunya. Ibu ngasih saya sarung, ya. Tapi ku ibu teh ditilik-tilik. Ustaz tara make sarung nuti abi, gitu kan? Kenapa? Hese di sarung ka dieu mah. Ya nggak Bu? Naik motor make sarung riweuh. Terus ibu teh pundung, tara dipakai Ustaz. Enggak, lihat Nabi aja kan nggak selalu harus dipakai, gitu. Atau misalnya ibu ngasih yang gampang ya, gitu. Ibu ngasih apalah ke saya gitu. Tapi terus tadi satu tadi dipakai, atau apa? Dipakai ku batur. Ibu teh tahu itu masih gak baju ti abi, mungkin baju, mungkin sarung atau apa gitu. Nah, lain dipakai ku ustad, kalau kan dipakai ku saha misalnya gitu. Terus ibu teh ambek, nggak boleh. Kan ibu udah ngasih, terserah saya mau saya kasihin atau enggak, kan gitu. Ya makan hente, pundung. Ya enggak? Padahal apa? Bisa jadi apa yang ibu berikan itu ternyata lebih bermanfaat untuk orang lain dibanding misalnya gini, ibu ngasih ke saya, tapi terus apa? Menurut saya, itu tuh kasihan tuh, lebih butuh, terus dikasih lagi, lebih manfaat nggak? Manfaat. Mungkin kalau buat saya mah, mungkin baru dipakai, anggap ya kasarnya misalnya sebulan sekali. Sedangkan kalau dikasih ke orang itu mah, dipakai tiap hari misalnya begitu. Pahalanya lebih gede nggak buat ibu? Nah itu. Jadi gimana? Jangan suka ngasih terus bilang, Ustaz dianggonya. Jangan. Ya, gitu. Biarin aja. Nu penting mah naon? Tenang. Apapun yang ibu kasih buat saya teu dijual. Tenang. Ya, Ustaz kalau mau jual deui gitu ya. Ya, tapi biasanya terkadang kalau ada orang yang lebih perlu gitu ya, misalnya apa? Saya punya saudara, saya punya adik. Ya, gitu. Sok gitu kan. Aya sarung tuh, aya tah gitu. Ya kan? Tuh ada tuh gitu. Ada baju koko mah ada tuh. Ya, jadi ibu nggak usah tilik-tilik mana baju ti abi tara dipakai, jangan. Oke, insya Allah jadi pahala yang mengalir gitu. Jantan pilih ibu bade masih handai sok masih hanwe, gitu ya. Tuh, ya gitu. Intinya apa Bu? Kenapa kita harus nggak nuntut? Karena ketika kita nggak nuntut, peluang kecewanya lebih kecil. Ya, gitu. Karena kalau misalnya tadi kita malah punya keinginan untuk begini dan begitu, nantinya malah jadi kecewa, sayang. Gitu. Ya. Jadi gimana tugasnya? Tugasnya adalah untuk menyambung silaturahim dengan apapun yang kita bisa usahakan. Gitu. Bisa dipahami? Ada yang mau tanya? Ada Pak Ustaz. Mangga. Kalau itu yang muslim itu kalau kurban dikasih daging boleh? Kasih aja. Meskipun ada pendapat yang menyampaikan tetap kurban itu diutamakan untuk dibagikan ke kaum muslimin dulu. Cuman kan kalau kayak di kita mah kan banyak ya.
Bahkan misalnya dari Asalam ada, dari masjid yang lain ada gitu. Maka apa? Sebetulnya kebagi buat semua. Jadi boleh, kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Tapi kalau mana yang utama, utamakan dibagikan kepada kaum muslimin terlebih dahulu gitu. Jadi misalnya dihitung nih, berapa kepala keluarga? Oh, ada sekian, yang muslim sekian. Gitu ya, tapi ada beberapa nih yang non muslim. Nah, selama oh ya udah yang muslim terpenuhi kok dan masih ada sisa, maka yang non muslim bisa dikasih juga. Aman insyaallah. Ya. Allah. Ada lagi? Bisa dipahami, Bu? Masih kuat? Oke, 15 menit lagi ya. Baik, kalau nggak ada, lanjut ke hadis nomor 72, judul ke-38. Betul ya? Pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian menyambung silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadaku, Jubair bin Mut'im mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara di atas mimbar. Ya. Ta'allamu ansabakum. Ya. Pelajarilah nasab kalian. Tsumma silu arhamakum. Lalu sambunglah silaturahim kalian. Wallah innahu layakunu bainar rajul wa baina akhihi syai'. Demi Allah, bisa saja terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya. Walau ya'lamul ladzi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim. Kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu tahu keutamaan pahala orang yang berada dalam silaturahim, la auza'ahu dzalika an intihaki. Tentu hal itu akan mencegahnya untuk merusak hubungan silaturahimnya. Oke. Bismillah. Yang pertama, dalam hadis ini disampaikan bahwa Umar bin Khattab memberikan pesan untuk apa, Bu? Pelajarilah nasab kalian. Nasabnya apa, Bu? Turunan. Apa berarti? Silsilah keluarga. Kalau bahasa Sundanya apa? Pancakaki. Betul ya? Laras deh. Iya. Dari mana? Oh, dari nenek deh. Nenek teh anaknya aya si gua ieu, gua itu, ya. Bibi ini, emang ini, gitu kan kalau di kita ya. Nah, nanti uwa yang ini teh anaknya ini. Nanti anak yang ini teh nikah dengan ini, punya anak ieu. Gitu kan? Gitu ya. Nah, pelajari itu kata Umar. Kenapa? Karena satu yang paling penting adalah pelajari, cari tahu, terus apa? Sambung silaturahim. Gitu. Cari tahu siapa-siapa yang menjadi saudara kita, terus tugasnya apa yang pertama? Sambung silaturahim. Makanya ya alhamdulillah di kita ada budaya untuk ya tadi menyambung silaturahim. Ya, bahkan terhadap saudara jauh sekalipun. Betul nggak? Misalnya apa? Ibu teh bilang sama anak ibu, tuh kamu teh punya bibi di ditu, gitu ya. Tuh kamu teh punya, kata ibu ke anak ibu teh, tuh kamu tuh punya uwa di ditu, gitu. Tuh kamu teh punya sepupu di sana, gitu. Sok main. Misalnya anak ibu bilang, "Ma, aku mau pergi, mau jalan-jalan ke mana? Cidaun atau ke Pangandaran atau ke Pamengpeuk gitu-gitulah." Iya tuh kalau ke sana mampir. Nah, gitu kan ibu suka gitu. Mampir atuh, kamu punya saudara tuh di sana. Anu gitu. Nah, itu adalah menyambung silaturahim dengan mengetahui nasab. Gitu. Dan itu bagus. Gitu. Kenapa? Bisa saja kata Umar terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya. Gitu ya. Kalau sekiranya orang yang terjadi sesuatu dengan saudaranya itu tahu keutamaan pahala orang yang berada dalam silaturahim, tentu hal itu akan mencegahnya untuk merusak hubungan silaturahim.
Semakin kita banyak tahu tentang siapa-siapa saudara kita, maka apa? Maka kita satu akan lebih diredam untuk memutus silaturahim. Dan kalau itu terjadi, maka efek positifnya itu nanti ke kita juga. Contoh, ibu naik motor di jalan, ya pokoknya naik motor, naik mobil apa kayak gitu lah, gitu ya. Terus misalnya ya ada mungkin nyenggol, mungkin hampir mau jatuh atau apalah gitu. Tadi rek ambek, bener pisan begini begitu ibu turun dari mobil atau ibu buka helm, ternyata dulur. Jadi nggak berantemnya, ya kan? Sugante saha kan gitu. Iya amputannya wios kan gitu Bu kita mah. Ya. Betul, tuh silaturahim tuh gitu. Yang tadinya ibu teh mau marah-marah, terjadi era soalnya, iya kan? Gitu. Nah itu efek dari tahu tahu nasab, ya, dan juga efek dari silaturahim. Jadi semakin kita, jadi gini Bu, nggak rugi ketika kita berusaha untuk menyambung silaturahim. Semakin luas silaturahim kita, kan kita sudah belajar ya. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, gitu ya kata Nabi ya. Siapa yang pengen diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Kan gitu. Jadinya enak. Atau misalnya contoh lagi, ibu teh lagi piknik tadi kemana lah, ke Garut gitu, ya. Lagi main di pantai. Terus misalnya sama rombongan sama teman-teman ibu teh mobilnya mogok. Gitu. Rombongan teh mobilnya mogok. Terus udah sore. Terus ibu tahu di sekitar situ teh ibu juga punya saudara. Daya dulur di dia mah gitu. Telepon aja sama ibu teh. Oh iya sok tuh di mana? Daerah situ. Oh iya nanti ke situ, enak kan, deket soalnya. Coba mau telepon dulur di Bandung, kan lama jauh. Oh ya udah sok tungguin, nanti dibantuin. Bisa dibenerin mobilnya, udah jalan lagi. Bisa udah nginep dulu, bisa nginep dulu. Tuh efek silaturahim, efek kenal dengan nasab. Coba kalau kita nggak akur sama saudara kita di Pamengpeuk, kan ibu kemarin, ayah sih dulur di dia, ngan kamari teh sempet pajenggut-jenggut abi teh jeung si eta teh. Udah aja. Ya enggak? Sama terus sama ibu ditelepon, ngangkat moal. Nolongan moal. Soalnya nyeri hate keneh dijenggut ku ibu. Kan gitu. Oke, Bu? Ya. Jadi gimana? Itu pentingnya satu, tahu nasab saudara kita di mana aja. Jadi kalau ada yang jauh-jauh, udah cari tahu. Oh, kita punya ya saudara di sana. Gitu. Yang kedua apa? Sambung silaturahimnya. Gitu. Ya, sekali-kali boleh. Gitu. Yuk main ke sana yuk, ke saudara yang di sana yuk. Pasti ada manfaatnya. Gitu. Jalan-jalan, ibu teh meuni bararosen, gitu ya. Gitu, kamari Kamis libur gitu, sugan teh Jumat teh ngaji terek libur deui cenah kitu nya. Boleh teh jalan-jalan gitu, batur mah healing kan gitu. Terus karena Jumat ngaji jadi nggak bisa pergi yang jauh-jauh, tapi Sabtu Minggu ibu teh pengen pergi, carilah salah satunya ya, silakan cari saudara yang memang udah lama nggak ibu kunjungin, main ke sana gitu ya. Terutama kalau misalnya tadi saudaranya agak jauh, tapi ibu tahu bahwa itu saudara ibu, main deh ke sana, coba dihubungi gitu ya, gitu. Assalamualaikum gitu kan, bi damang aya kumaha eta hoyong ameng kan itu, main deh. Maka apa? Itu akan memberikan kemudahan kepada kita. Kita nggak pernah tahu nanti kejadiannya kayak gimana ya, gitu. Makanya coba lihat kandungan hadisnya. Satu, anjuran agar mengenali nama-nama kerabat
agar memudahkan berbuat baik kepada mereka. Ya, bersyukur, makanya gini, bersyukur kalau ibu dan keluarga, khususnya keluarga besar, terutama keluarga besar masih punya hubungan yang baik. Ibu sama kakak-kakak atau punya adik ibu, ya, ibu punya kakak punya adik masih suka silaturahim. Anak-anak ibu akrab sama sepupu-sepupunya, sama anaknya kakak ibu, sama anaknya adik ibu, gitu. Arapaleun, duduluran, gitu, ya. Terus suka, ya tahu lah, punya silaturahim yang baik. Itu sebuah karunia yang sudah sangat luar biasa, gitu. Tugasnya apa? Dijaga. Cuman memang masalahnya kadang anak-anak sekarang suka nggak mau ngumpul, ya. Gitu. Ayo mama mau ketemu, mau ke rumah Wah itu. Orang mah juga mama we. Betul nggak? Gitu. Mau disemangat. Betul. Emang, iya memang. Nah, itu yang jadi PR kita, Bu. Gitu. Itu yang jadi PR kita untuk apa? Untuk memperkenalkan nasab mereka. Untuk memperkenalkan siapa-siapa saja saudara mereka. Ya. Yang kedua, mengetahui bahwa kerabat dapat mencegah seseorang dari tindakan memutus hubungan dan perbuatan buruk terhadap mereka. Bahwa ketika kita tahu nasab kita, begitu kita tahu siapa-siapa saja yang menjadi kerabat kita, maka apa? Kecenderungannya adalah hal tersebut akan menjadikan diri kita pun bersikap lebih baik. Anak ibu main ke rumah temannya di sebuah daerah, di sebuah tempat, ya. Terus misalnya teh, ya teman kan nggak selalu baik, ya, misalnya teh, gitu. Diajak nggak bener sama temennya, dia minimal bisa ngerem. Kalau bukan karena dirinya, karena misalnya tahu, daerah iya mah saya punya dulur, kan gitu ya. Saya punya saudara daerah sini, bisa nanti ketahuan jadi jelek. Nggak jadi, tuh efek silaturahim tuh gitu, Bu. Ya, efek menyambung silaturahim, tahu nasab, kenal sama saudara, itu bisa mencegah seseorang dari keburukan. Gitu. Makanya apa? Perkenalkan, nggak apa-apa. Ya, sekali-kali anak kita males wajar lah, tapi diusahakan untuk mereka itu punya hubungan yang baik dengan saudara-saudara yang lain. Termasuk jadi PR juga buat kita, jangan sampai ada hubungan jelek sama saudara. Ya, kadang kenapa? Karena kadang orang tua yang punya hubungan jelek sama saudaranya, sok ngajak-ngajak. Mamah mah moal datang deui ka imah si Mang anu nyeri hate, mamah mah. Kamu tong sakali-kali deui ulin ka ditu. Itu enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena berarti ibu udah memutus silaturahim, ngajak-ngajak batur. Ya, makanya utamanya nih kita sudah belajar bab ini. Tugasnya apa, Bu? Sambung silaturahim sama semua saudara kita. Ya, selalu ibu makin nambah ilmu, nambah amal solehnya, nambah pinter, harus makin baik akhlaknya. Termasuk ke siapa? Termasuk punya hubungan silaturahim yang baik dengan semua saudara-saudara. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada yang mau tanya dulu? Dah? Cukup atuh. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Tos. So, piknik juga itu. Healing. Ya. Gitu. Ya, tuh. Jadi kita belajar hari ini salam sama. Judul kita masih bab silaturahim. Berarti apa, Bu? Sambung silaturahim sebaik mungkin. Efeknya baik buat kita insya Allah. Ya, dan bahkan bukan cuma buat kita pribadi, tapi juga baik kepada keluarga kita, gitu ya. Dan bukan cuma urusan nyambung silaturahimnya aja, tapi justru tadi apa katanya? Bisa mencegah dari keburukan. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa selalu menyambung silaturahim. Ya, insya Allah. Amin. Oke, itu untuk hari ini. Terima kasih Ibu, sing sehat semuanya. Mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat. Yang salah semoga Allah maafkan, Allah ampuni. Dan kita semua Allah limpahkan husnul khotimah.
Allah berikan kepada kita kesempatan syafaat dari Rasulullah SAW, dan kita semua bisa kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin. Kita tutup Bu dengan istighfar, hamdalah dan doa di majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Terima kasih yang sudah sponsor konsumsi di sore hari ini. Semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Ya, amin. Punten sebenarnya kelapatan Allahumma fiq illa komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.